Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada modus komplotan penipu yang menukar kartu ATM di mesin anjungan tunai mandiri. Seorang ibu di kota Cianjur kehilangan uang jutaan rupiah. Warga yang menjadi korban keracunan gas pabrik kertas di Karawang sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Musim hujan tiba menjadi berkah besar bagi petani semangka di Purwakarta karena panen berlimpah. Diduga karena hilang kendali, sebuah truk muatan batu bara terguling di Jalan Raya Bandung Cirebon di Sumedang. Meski tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan mengakibatkan arus lalu lintas macet karena tumpahan batu bara. Akibat muatan truk batu bara tumpah ke badan jalan, arus lalu lintas di Jalan Raya Bandung Cirebon di kawasan Tanjung Sari Sumedang tersendat Selasa pagi. Kecelakaan terjadi saat truk yang dikemudi Sahrudin melaju dari arah Cirebon menuju Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Diduga karena hilang kendali saat melewati jalan turunan, truk kemudian terguling ke arah berlawanan. Beruntung sopir dan istrinya selamat. Situasi saat ini untuk jalur ditutup dulu. Kalau misalkan ada pengendara dari arah seberang mau ke Bandung, diusahakan untuk masuk jalur tol. Ada korban nggak dalam peristiwa ini? Alhamdulillah korban tidak ada. Pak ini membawa apa Pak muatannya? Ini muatan bawa batu bara mau ke Rancakek dari arah Cirebon. Polisi melakukan sistem buka tutup jalur selama proses evakuasi truk dan muatan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Komplotan pencuri motor membawa kabur motor warga di sebuah rumah kontrakan di kota Cimahi. Pelaku tergolong sudah profesional karena beraksi begitu cepat dan gesit. Setelah situasi aman, dalam hitungan detik komplotan pencuri membawa kabur sepeda motor seorang buruh dari rumah kontrakan di Jalan Melong, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku berjumlah 2 orang. Mereka datang menggunakan sepeda motor. Kasus ini terjadi pada tanggal 22 Januari lalu saat korban sedang beristirahat. Dia mau kerja, udah dari air nanyain, kira dia gitu, motornya dimasukin sama saya. Semuanya juga ngiranya gitu, nggak ada yang ngira hilang. Setelah nggak lama di rumah masih apa? Lagi istirahat lah. Lagi istirahat tapi belum tidur. Komplotan diduga spesialis menyasar motor di tempat-tempat sepi, termasuk kontrakan. Korban telah beberapa kali melaporkan kasus ini ke polisi, namun sejauh ini pelaku belum ditangkap. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Penyebab tewasnya pelajar yang masih berseragam sekolah di Pamengpek, Kabupaten Bandung akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh oleh pelaku yang merupakan penjual cilor karena sakit hati. Farid Harja, pedagang cilor ini harus merasakan tindakan kejinya. Ia ditembak saat reskrim kepolisian Resor Kota Bandung karena membunuh pelajar SMA bernama Rizky Riyadi. Pelaku mengaku bunuh korban di kamar kontrakan pelaku di Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung. Di sana korban dipukul dengan tangan kosong hingga tewas. Rasa sakit hati melatar belakangi masalah ini. Pada 11 Januari, korban main ke kontrakan pelaku. Di saat mereka bercakap, ada perkataan korban yang membuat pelaku tersinggung. Mendengar ucapan korban, pelaku langsung naik pitam dan akhirnya membunuh korban. Motifnya adalah tersangka ini sakit hati atas perkataan korban. Ya, ketika korban
melakukan kata-kata yang tidak senonoh kepada ibu daripada tersangka, maka tersangka emosi dan langsung melakukan pencekikan kepada korban. Kemudian setelah tidak bernapas, tetap dilakukan pemukulan terus-menerus, dan setelah disadari bahwa sudah meninggal, baru oleh tersangka menunggu malam hari dibawa ke TKP. Ya, Selain menangkap pelaku pembunuhan, polisi turut menangkap penadah yang membeli sepeda motor serta ponsel yang dijual oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga desa Bojong Kunci di Kecamatan Pamempek, Kabupaten Bandung menemukan mayat pria yang masih menggunakan seragam sekolah di sebuah parit. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi membusuk, bahkan bagian kepala sudah menjadi tulang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Musim penghujan membuat harga buah semangka di Purwakarta meningkat. Hal itu pun disambut gembira oleh petani karena di saat harga semangka meroket, semangka yang ditanam petani siap dipanen. Bulan Januari sepertinya bulan keberuntungan bagi Karnadi, petani semangka di Desa Cibeber, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta. Maklum saja, jeripayanya menanam semangka tidak sia-sia. Pasalnya pada musim penghujan harga semangka sedang meroket. Di waktu bersamaan semangka yang ditanam Karnadi masuk masa panen. Hal ini tentu saja membuat Karnadi senang. Di akhir musim kemarau, Karnadi sengaja menanam buah semangka jenis Jamaika yang berbentuk lonjong dan semangka jenis Inul yang berbentuk bulat. Semangka ditanam di atas lahan seluas 2.600 meter persegi. Harga jual semangka di tingkat petani yakni Rp7.000 per kilogram, naik Rp2.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp5.000 per kilogram. Tanam, begitu sekarang pas musim hujan, alhamdulillah udah mulai panen lah gitu. Sekitar 70 harian lah. 70 hari, 2 bulanan ya. Sampai ke panen 75 harian. Sampai habisnya sampailah 85 harian habis. 1.000 meter kurang lebih tanahnya. Kalau yang satu lagi? Selain melayani pembelian via daring, Karnadi juga menerima pembelian yang langsung datang ke kebun. Keuntungannya, pembeli dapat langsung menikmati segarnya buah semangka. Gimana harganya? Harganya cukup murah Langsung di kebun, mati ke kebun ya? Benar. Jadi saya datang ke kebun ini untuk membeli semangka, jadi harganya tuh lumayan miring. Untuk rasanya gimana? Alhamdulillah enak pol, manis. Tiap masa panen, Karnadi dapat menghasilkan 3 hingga 4 kuintal semangka. Bahkan semangka dapat dipanen beberapa kali setelah usai tanam lebih dari 70 hari. Rata-rata berasal semangka antara 4 hingga 7 kg. Dalam satu kali panen, Karnadi bisa meraup untung belasan juta rupiah. Channel Arifin melaporkan dari Purwakarta. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.